Halo, and welcome back to FL Bias. Masih ada gue, Mike, dan Iza. Dan masih ada owner dari sponsor episode ini, which is Pinar Bike Shop Bali, yaitu Monta. Hai guys, hai. Permanent sponsor. Hola. Lah, Oh, Oke, kita mulai aja kali ya, karena banyak juga yang harus dibahas. Kita mulai dari bahas Game Week 20 kali ya, dan poin kita masing-masing. Tapi disclaimer dulu nih, kalau ini kita rekamannya hari Kamis malam. Jadi match terakhir Game Week 20, si Manchester City sama Spurs itu belum mulai. Nah, again, bukan IPL ya namanya kalau nggak banyak event yang terjadi setiap minggunya. Jadi mulai dari Manchester Derby yang drama gol, ya kan? Terus si Grealish yang super sub dan controversial Rashford dan Bruno gol dan akhirnya MU comeback. Terus loser pool atau Liverpool yang keeps on losing. Tapi on the bright No, side, it's not si Liverpool, it's Brighton. Liverpool. Oke, Liverpool berarti ya. On the bright side, Hmm. Brighton attacks itu makin serem ya, kelihatan. Forest clean sheet lagi. Mitro yang lagi nggak hoki kepleset, jadinya miss penalty dan minus. Terus Mudryk, targetnya Gamis. Arsenal, di hijack Chelsea. Nggak miss ya. Gamis Habis itu, gol tapi ya gitu deh. ya gitu deh. Ya gitu deh. First Arsenal win at Tottenham in 14 years. Congrats ya Mike. No. Habis No. itu, First Arsenal win untuk 2 kemenangan. Maksudnya double ya, dalam double satu double season win. menang 2 kali, double Iya, iya, win. iya. Kalau menang di Spurs mah biasa, men. Sombong. Loh, bukan sombong. Ini Arsenal that we are talking about. Not like, ayam kampung gitu. kita tunggu besok kalau gitu. Kampung London. Terlalu bias nih emang. Casemiro main lagi double game week tapi kena yellow card dan akhirnya akan miss next match lawan Arsenal. Selamat lagi Mike. Hoki banget. No, it's not Ya. hockey. Bring it on. Oke, ya udah kalau gitu. Tapi in terms of points nih, kalau in terms of points, tolong ya. Respect. Kalau in terms of points, jadi gue udah bilang gue lumayan oke sih, 71 poin. Dan masih ada 3 aset City, si Ederson, KDB sama Haaland. Dan gue juga ada Kane yang nanti malam akan main. Poin gue Aduh, sih banyak terbantu ya. sama, ya dong, sama double defense Newcastle gue sih, dan Rashford yang gue kaptenin. Dan semoga yang triple Oke. kapten Haaland, semoga blanking lagi. Terus Nggak. gue juga pakai bench boost, tapi sayangnya bench gue yang melempem, yang bagus cuma Saliba. Di bench gue dapat 6 poin karena clean sheet lawan Spurs, sisanya 2 poin semua. Ya ini sebenarnya benar-benar kebalik sama yang gue harapkan sih. Jadi gue pakai bench boost karena gue kira si Ward bisa clean sheet lawan Forest, ternyata nggak bisa. Rashford juga harusnya bisa clean sheet lawan Wolf, ternyata nggak bisa. Jadi menurut gue sia-sia sih bench boost gue. Kalau kalian gimana? Monta dulu kali ya. Gua bench boost gua kayak lumayan berhasil sih. Guaita gue dapat 6 poin, Saliba 6 poin. Jadi sebenarnya buat ngegantiin si Kukurela nih, Kurea Deville ini yang yang kasih nilai gua 0. Mitrovic juga 0. Aduh, tapi untungnya ya dibantu lah sama si Guaita sama Saliba. So far sih poin gue 68, jadi 3 poin di belakangnya si Fadil, tapi tadi Fadil kayaknya masih banyak ya pemain-pemain yang belum main. Kalau dari gue udah tinggal Haaland sama Kane, gue berharap dari Kane aja bikin bikin hat trick karena gue kaptenin dia. Jadi satu-satunya harapan mungkin bisa ngalahin Fadil dari Kane ini sih. Tapi nanti kita coba lihat deh besoknya gimana deh. Oke. Kalau Iza gimana? Kalau gue kemarin kan pakai wildcard, berhasil juga sih nih. Wildcard gue sekarang gue poinnya 72, paling banyak di FL Bayat Pot so far. Beda 1 doang sama Fadil. Gue masih ada sisa
Walker, De Bruyne sama Haaland yang main. Nah, tapi gue itu Semuanya City. salah kapten kemarin. Kemarin tuh gue mau kaptennya sebenarnya Kane, tapi ya ke Haaland. Sebenarnya sih sama aja sih dua-duanya first match-nya di double game week ini agak fail. Tapi gue tertolong dengan March, gila. March gue 19 poin dan gak ada yang Wah, punya di FPL gila. by Gila, men. spot. Gokil. Kemarin nontonnya tuh seru Congrats itu. banget sih, parah. 2 gol 1 assist. Gokil. Jangan ada Differential yang beli March ya, abis. gue aja ya. Punya gue aja ya, guys. Gak usah ada yang beli ya, guys. Biar gue mengejar. Lumayan gue sekarang nomor 7 lah di FPL by spot, lumayan naik lah. Ya. Kalau Mike gimana Mike? Point so far berapa? Kayaknya di antara kita berempat gue paling rendah lagi sih. Enggak lagi lah. Gue paling rendah. As of now, gue 61. Oke. Tapi gue masih ada 4 yang belum main. Ya kan, gue masih ada Haaland, Ake dan De Bruyne, dan masih ada Kane. Jadi ya Kane sama Ake kayaknya itu lebih ke arah ya pedang bermata dua lah, manapun gitu kan. Dan triple captain gue, I hope malam ini Haaland menjawab beringas lagi gitu kan. Setelah back to back blank, we'll see malam ini. Karena kalau dilihat area serangannya, area kebobolannya Spurs tuh dari tengah, selalu dari tengah. Entah kenapa bukan serangan dari kanan, bukan serangan dari kiri, tapi dari tengah. Sedangkan Haaland tengah, gitu kan. Jadi ya, we'll see malam ini. Terus kalau sebelum lu pada bilang, lu ngerasa nggak triple captain lu fail apa nggak? Ya 50-50. Gue nggak menyesal dengan triple captain gue karena mau lihat dari manapun, kayaknya ini fixtures to hit untuk triple captainin Haaland. Karena kan ya ekspektasinya Manchester Derby itu bakal seru gitu kan. Mana gue tahu Haaland tiba-tiba tengok, City agak-agak melempem gitu kan. Terus ya ekspektasi gue sekarang di Spurs ya. Jadi Terus MU dibilang menang menyesal apa gitu enggak? kan. Enggak. MU menang ya udahlah ya, kasihan bos. Waduh. Hati-hati lo, deket lo kita, jangan sedih. Hati lo, Tidak tahu dikejar lo. masalah, tidak masalah. Nggak Hati-hati sedekat lo. itu, nggak sedekat itu. Dekat lah, ntar So lagi. ya, gue punya 61 poin. Siapa penyelamat gua itu adalah Odegaard. Kayaknya jarang ada yang punya Odegaard di FPL by spot ya. Di Liga FPL by spot jarang ada yang punya Odegaard. Jadi itu penyelamat gue sih so far. 9 poin. Ya. Oke. Ya kalau ngomongin mini league FPL by spot sih, Montas sama Iza sih kan yang dapat green arrow. Ya kan, naik peringkat. Tapi sayangnya Mike malah turun nih. Merah mulu kayaknya dari minggu lalu. We'll see. Tenang aja. Season masih panjang, bro. Ntar malam triple captain Hamdalah masuk. Hamdalah. Gue balap lo semua. Alan kartu merah triple. Anjir, iya cuy. Sekarang beda lagi nih, timnya nomor 1 si Koulibaly. Jadi emang Koulibaly. Kayaknya dia baru masuk ya, tapi udah langsung nomor 1. Dan ya beda 7 poin sama gue. Bisa lah minggu depan dikejar. Jadi ya kalau dilihat dari mini league kita sih emang poinnya semua tipis-tipis ya. Jadi tergantung ntar malam aja nih si Majin Buu itu akan menggila atau melempem. Udah kita kalau gitu lanjut bahas game week 21 aja kali ya. Nah, sebelum rekaman itu kita udah pilih 2 pertandingan nih yang kita mau bahas in terms of FPL. Jadi siapa aja sih pemain-pemain yang akan yang bisa di-consider lah untuk dibeli, ya kan, termasuk differentialnya juga. Kita mulai dari Iza dulu kali ya. Iza milih fixtures apa aja nih? Gue akan bahas Bournemouth versus Nottingham Forest sama Southampton versus Aston Villa. Ini empat-empatnya sih kalau yang gue pilih ini sebenarnya semua differential sih, pemain-pemainnya yang jarang orang punya juga, harganya juga lumayan murah. Kalau misalkan yang Bournemouth versus Forest, kayak Mike bilang minggu lalu, ternyata emang Forest tuh defensifnya ini ya, last 4 matches tuh clean sheet-nya jadi bisa untuk Lumayan. dilihat juga nih. Nah, tapi masalahnya kemarin itu si Henderson cedera, kipernya. Nah, jadi
mungkin agak akan berkurang defensifnya karena emang sebenarnya si Henderson nih membantu banget sih buat Forest sebenarnya. Kemarin juga dia di cup nge-save penalties kan. Sebenarnya yang Mike bilang kemarin tuh si Aurier juga menarik sih, dia harganya itu 4,5 poin di last 3 matches dia kemarin 8, 8 sama 10. Pas lawan Chelsea kebobolan tapi dia ngegolin. Dia kebobolan di game week 18. Jadi ya lumayan sih sebenarnya kalau misalkan ngelihat si Aurier ini. Tapi ya gitu, Henderson cedera 4 sampai 6 minggu. Gue agak khawatir juga sih kalau misalkan kayak gitu. Next 3 matches juga sebenarnya menarik nih kalau Forest itu akan lawan Bournemouth, Leeds, sama Fulham next 3. Gibbs White juga menarik kan karena lawan Bournemouth, Leeds, dan next lawan Fulham dia harganya 5,5. Kemarin kan dia ngasih 2 assist. Brandon Johnson juga ngasih 2 gol. Dia juga differential tuh dia harganya cuman 5,6. Kalau Bournemouth kayaknya nggak usah kali ya karena mereka kayak they fail to score dari game week 17 dan selalu kalah, selalu kebobolan juga. Jadi kayaknya untuk aset Bournemouth sih kalau menurut gue nggak ada yang menarik untuk kita ambil. Kalau Southampton versus Aston Villa, dua-duanya lagi agak naik turun sih. Tapi Southampton itu ya paling menarik kan Ward-Prowse. Dia set piece taker, penalti sama free kick-nya dia juga membahayakan semua orang kan. Dia juga statistiknya ternyata dia most crossing yang kedua so far di season. Di bawahnya Trippier. Kalau Aston Villa, mereka agak naik sih ya semenjak si Unai Emery masuk. Tapi ya agak naik turun juga. Tapi kalau emang butuh differential dan yang harganya murah itu ada Buendia. Kemarin beberapa match dia ngegolin. Harganya di 5,7 dan Leon Bailey juga harganya 4,5. Itu lumayan murah juga. Tapi paling kalau Aston Villa tuh cuma bisa sampai game week 22. Karena habis itu mereka lawan City sama Arsenal. Jadi agak susah tuh untuk ngebobolin sih menurut gue. Gitu. Si Watkins juga cedera Mings kan gimana? kemarin. Tyron Mings gimana? Mings. Mings juga kemarin ngegolin sih tuh yang lawan Chelsea. Ya tapi ya nggak clean sheet juga. Jadi ya agak makanya itu gue bilang agak susah sih. Oke. Karena harganya lumayan nih. Gue ada Mings sih. Iya, harganya 4,3 lumayan nih. Dan fixturesnya kacau sih tapi yang kayak lu bilang. Iya, gue ada Mings tapi juga kemarin gue bench. Kemarin juga kan dia nggak clean sheet. Ya, placeholder lu ya lah ya, safe to say lah ya, 4,3 Iya, dulu. 4,3 ya cuman buat cadangan. Lagian kan gue juga mainnya 3-4-3 kan. Jadi ya paling kalau ada yang nggak main aja. I see. Good. Kalau gue akan bahas Leicester versus Brighton sama Crystal Palace versus Newcastle. Kita mulai dari Leicester Brighton dulu kali ya. Menurut gue, kalau dari Leicester itu sebenarnya masih belum bisa ada yang di-highlight dari sisi offensive atau defensive assets-nya. Secara kalau lihat dari defense-nya dari game week 17 itu belum ada clean sheet sama sekali. Ya kan? Dan dari offense-nya pun di game week 17 baru golin 1. Dari game week 17 itu baru golin 1 lawan Liverpool. Jadi sebenarnya menurut gue lebih baik jauh-jauh dulu sih dari asetnya Leicester. Gue milih fixtures ini karena lebih pengen ngomongin Brighton sih. Gila mainnya kemarin lawan Liverpool. Liverpool. Nah, bukan mainnya mereka yang bagus. Bukan main mereka yang bagus. It's because their opponents is shit. Ya, Liverpool tuh emang shit emang sih. Setuju. Nggak salah sih. Nggak salah sih. Paling ditabok hooligan habis ini bodo amat.
Ya, jadi kayak yang gue bilang last week sih sebenarnya. Tapi gokil sih. Hmm. Bener-bener. Brighton kan selalu nggolin kan tuh. 2 gol at least tiap match. Even lawan Liverpool, mereka 3-0. Dan fixturesnya Brighton itu sampai game week 27 tuh gampang-gampang. Jadi next 3 itu aja ngelawan Leicester, Bournemouth, sama Palace kan. Yang udah jelas defensifnya itu kurang semua. Jadi asetnya Brighton itu yang menarik menurut gue ada 2 sih. Si Solly March dan Kaoru Mitoma. Nah, mereka berdua itu midfield dan harganya mirip-mirip. March di 5,1, Mitoma di 5,0. Underlying stats-nya mereka juga bagus-bagus Udah nih. naik tuh. Ya udah naik ya. Si Mitoma udah naik. March juga kayak udah naik deh. Last 4 game weeks itu March 4 goals 2 assist, Mitoma 2 goals 1 assist. Jadi XG atau expected goals-nya mereka itu udah 1,2 sama 1,5. Yang artinya di tiap match itu mereka harusnya bisa kasih 1 gol. Gue personally lebih tertarik sama Mitoma. Karena big chances-nya itu lebih banyak dibanding March. Dan yang paling bikin menariknya ini, Ya udah March gue aja. ya, ya cuma beda 0,1 sih sebenarnya. March gue aja. Nggak usah, udah March gue aja guys. Yang bikin gue kaget sih, yang bikin paling menarik, mereka ini differential pick. Jadi mereka tuh semuanya dua-duanya di own kurang dari 10% dari manajer FPL. March itu di own cuma 3,4% dan Mitoma cuma 1,7%. Kalau Ya, defensively, kayaknya takutnya cuman 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 apa ya? 1 or 2 weeks punt gitu loh. Tapi ternyata mereka udah 3 sampai 4 weeks gitu loh. Dua-dua ini kan nge-score literally 4 week ini gitu kan. mm, Mitoma udah Solly March tuh udah double digit dalam 4 minggu terakhir tuh 3 kali, men. iya, Yang kemarin, minggu sebelumnya, tapi minggu sebelumnya waktu mereka lawan siapa tuh namanya? Eh Arsenal ya, mana Arsenal, men. Ya, cengok dia, ya kan? Itu doang dia cengok. Tapi dari Southampton since restart sih, since Pilden, Mm-mm. Southampton, Everton, Brighton, dia literally double digit terus, men. Kecuali lawan the league leader gitu kan. Oh, Loh, ya wush. emang. Iya, iya, Loh, iya, benar. kalian, tim kalian di mana? Tim kalian di mana? Nah, ya, sorry. Jangan, gue Nomor jangan komen, jangan 3 komen. kan? Nomor Tapi 3 loh. nomor berapa? Nomor berapa? Sorry, Sombong banget. kita nggak level ya, sorry. Nah, season sedangkan masih Mitoma lama, itu Mike. apa? Season masih lama. Iya, masih bisa kelempar dari 3 besar kan? Makanya jangan sombong dulu loh. Nah, Mitoma Waduh. itu sedangkan tiga game terakhir juga ngepoin terus gitu. 7, 8, dan 6. Dan dia ngepoin lawan Arsenal gitu kan. Lumayan gitu. Jadi kayaknya sih dua ini lumayan. Dan I have a confession to make. Gue udah early transfer, man. Begitu gue ngeliat Mars kayak gini, oke, I need to have this guy. Ya. Karena dia 5 juga gitu loh kan. Dia bisa Semua placeholder kan. Mars. Bener. I have my reason. Kenapa? Karena kalau kita lihat-lihat, uh, di game week 25 nih ada potensial big blank gitu kan. Gue butuh dia di sana. Sialnya ternyata gue baru ngeh satu hal setelah gue early transfer. Nanti di game week 23 ada kemungkinan Brighton Nggak main. blank. Iya. Iya, kalau sampai dia kagak main, itu gue punya sekitar 5 pemain, men. Blank. Nanti kita bahas deh di tentang ini. Gue terancam 20 game week 23 5 pemain kagak main. Gue kayak we'll see. But ya, Brighton gue setuju dua orang ini sih. Dua orang ini. Blank game week bukannya 25 ya? Karena kan 23 gini. Kita baru bisa tahu setelah game week 21 nih. Nanti 23 siapa hmm, yang itu. Karena itu tergantung dari si Kerbau Cup. Nih kan? ya, Kalau ya. misalkan if you want a specific, itu tuh yang terancam itu MU, Newcastle, Brentford, sama Brighton. Ya. Hmm, Kalau misalkan MU menang lawan Nottingham Forest, dia yang nggak ada nanti. Terus Newcastle kalau menang lawan Southampton, dia yang kagak ada. Itu hmm. yang terancam.
Kalau Southampton Nottingham Forest juga terancam tuh 2. Tapi ya 4 tim itulah gitu. So, Iya, sedangkan gue punya berapa tadi? Gue punya 3 MU dan gue punya 1 Newcastle. Jadi itu juga buat kalian sih. betul. Siapa sih yang nggak punya Trippier? Hmm. Sama siapa tuh namanya? Rashford, ya kan? Yoi. Ada juga yang punya Pop lagi kalau gue nggak salah. So, beware guys. Iya. Oke, itu dari offensifnya Brighton ya. Nah, kalau defensively, menurut gue yang bisa eh, in consideration itu Dunk, Estupinian atau Sanchez, kipernya. Kalau mau double up yang Ya, sama ya, Mitoma atau agree. March ya. Dengan fixtures yang lumayan gampang yang tadi gue bilang. Harusnya bisa sih dapat clean sheet lah. Tapi lu bisa rely sama defense-nya Brighton. Ya itu Ini dia. Brighton yang berbeda loh, men. Udah nggak alot lagi defense-nya. Ya kalau mau ngambil risk sih ya why not? Ya kan, abisnya kan lawannya ya on paper itu masih gampang. Despite 25 ada chance blanking kan. Tapi ya menurut gue sih kalau mau Ya, fokusin Brighton harusnya antara masih Mitoma sama dan atau March. ya, Itu sih. agree. Ya. Lu advice ngambil dua-duanya nggak, Deal? Gue Kan sebenarnya lu udah mention nih kepikiran. kemarin, musim ini form over pictures, man, katanya. Iya, Nah, iya. nah, gimana nih, gimana? Apa landasannya? Apa yang membuat lu enggak? Apa yang bakal membuat lu iya? Selain formnya. Ya kalau mereka konsisten ya why not? Tapi yang bikin gue eh merasa belum ngambil dua-duanya tuh karena harganya sih. Kalau mereka kan harganya murah-murah, itu gue bingung tuh. Ntar duit di bank gue harus taruh kemana? Gue harus kasih siapa? Ya nggak sih? Dan kayaknya masih agak bersalah gitu loh kalau nggak ada premium Bisa player. big in the big gitu kan. Siapa coba? Back Kan bisa aja premium? lu pakai Beli KDB sama dua-duanya. Salah. Iya, iya. Jadi lu punya dua-duanya, habis itu lu punya Salah sama KDB, terus lu punya Rashford. Mahal tuh. Now you have it. Well, Tapi if you sekarang wanna, lini tengah lu juga harganya kan gak jauh beda sama dia kan. Sama mereka kan. ya, tapi kan gue masih ada Almiron, gue masih ada Martinelli. Ya gue udah ada KDB sih sama Andreas. Ya gue paling antara Almiron atau Nah, Andreas sih yang gue pingin ganti ke either Mitoma atau March. Tapi ya we'll see deh. nah. Kalau lu turunin Almiron Almiron lu ganti ke Suli atau March, habis itu Andreas lu naik, lu kan masih punya 0,4 kan gak sih? Iya. Tapi Enggak, ya lu punya gue 0,4 0,5. menarik sih sebenarnya. Tapi nggak tahu deh. Masih ada yang lain nggak sih? Aset yang lain di mid Oke. yang lebih menarik. Contohnya ya as much as I hate to say it, duo Arsenal. Salah satunya pasti Odegaard, yang Oh, gue nggak ada. itu mah lu nggak bisa head to say it, man. It's on form, man. Ya makanya kan, ya ntar lihat deh Ya, sendiri ya, gimana I got your point. planningnya. Nah, next match gue tuh gue mau bahas Palace sama Newcastle. Kalau Palace fixturesnya menurut gue masih susah, ya kan next 3 match aja tuh Newcastle MU lagi sama Brighton. Jadi defensively gue nggak rekomen kalau mid atau forwardnya dari Palace menurut gue yang kayak kita bahas last week dengan harga mereka mendingan go with Brighton players yang lebih murah. Ya paling kalau ada juga si Olise yang kemarin semalam ngegolin menit 89 yang bikin MU draw, yang bikin Gokil gue sih itu. kesel malam-malam subuh-subuh. Gila sih golnya. Bagus banget sih. Ya paling in contention Tapi cuma si I wouldn't Olise doang. bet. Tapi kayaknya gua enggak loh mau Palace loh. Entah kenapa. Lawannya Newcastle, man. Iya kan, Raja ya, clean makanya sheet. gue juga belum ini banget sih.
nggak rekomend sih sebenarnya Palace assets. Palace Nggak, nggak usah lah nggak sih, Palace. nggak perlu, Kayak nggak yang gue penting sih bilang, men. Ya udah kita ke Newcastle aja kalau gitu. Sulit sih, ya sulit. Seperti yang tergantung nih kita udah, Almiron gimana nih. Almiron agak ya itu blanking dia. udah. Almirone kayak lagi mandul ini. Nah itu dia. Formnya udah menurut gue udah turun sih. Kayaknya 3 game terakhir nggak kasih poin apa-apa. ya Iya. udah anginnya udah hilang sih. Momentumnya udah. Jadi menurut Jadi kalian siapa yang lu kita bakal switch, rekomend dari switch out nih? Newcastle? Ya, tanyanya sama. Menurut gue sih si ini aja. Ya Brighton lah. March atau Mitoma. Yang on form banget. Formnya parah sih. Nah, dari Newcastle, dari Newcastle siapa yang lu akan rekomend? Akan lu kayak ya Oh, ini ya, gua nggak ngomongin Trippier, everyone have exact. them, Ya, have ya. him gitu. Kalau ya karena semua orang TPR, kenapa nggak double up defense-nya Newcastle? Kan mereka udah, yang kita bilangin kan, mereka clean sheet magnet, defense-nya tebel banget. Ya, jadi either Dan Burn, yang kemarin dapat bonus points, atau Pope, kalau kalian kipernya masih jelek. Kan karena I think most people punya Ward kan. Kenapa nggak upgrade dikit ke Pope gitu? Atau enggak ya defense-nya. Coba dikit sih Pak, itu banyak banget sih Pak. Ya, tapi dengan chances-nya Pope Hmm. dapetin clean sheet dan dapetin save points itu lumayan. Bisa jadi consideration juga. Itu sih. Nah, attackingnya Newcastle nggak rekomend nih berarti. Masih belum ya menurut gue. Paling either Isak atau Wilson kan. Tapi mereka juga kadang-kadang ditukar. Nggak tahu siapa yang akan main 90 menit juga. Gue masih nggak suka banget sih Isak TBH kayak mainnya. Walaupun dia ngegolin. Nggak tahu kayak Ya, what do you expect sih? Baru mau mulai musim cedera panjang, belum bisa adaptasi lah. dengan kakinya sekecil kelingking tuh kayak menurut gue nggak usah main bola gitu loh. Peter Kakinya lebih Crouch, kecil dari gue deh kayaknya. Kakinya lebih kecil dari gue deh kayaknya. Parah sih. Isak masih nggak ini sih. Ya, jadi kalau gue sih menurut gue double up on Newcastle defense if you want or if you already ya, have bet gitu. on their defense. Ya. Kalau Monta gimana Mon? Lo bahas apa? Mungkin gue tadi bahas ini ya, City lawan Wolves di game week 12. Sorry, di game week 21. Sebenarnya sih tadi kayak misalkan pada bilang Brighton gitu ya, si Marsh gitu. Sebenarnya oke, City lawan 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 Wolves, Wolves mungkin sekarang peringkat 16, City sekarang di peringkat 2 gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat statistiknya, ya mungkin 3 game terakhir gitu. Kalau dilihat itu sebenarnya top scorer sama asisnya si, ya mungkin kalau orang-orang lagi pada mau cobain ya. Eh, Ya try their luck gitu lah. Nanti kalau misalkan City lawan lawan Wolves. Si Podence ini gol sama asisnya itu dia 5. Sedangkan si Ruben Neves itu dia gol sama asisnya 4 gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari harga sebenarnya mereka berdua nggak terlalu beda jauh lah, dan even dari poinnya pun juga mereka nggak terlalu beda jauh. Kalau nggak salah itu sebentar, kayaknya si Podence itu dia di 67, si Neves di 64. Tapi si Podence itu dalam tiga game terakhir itu dia lawan sorry 2 game terakhir dia lawan West Ham itu dia dapat poin 8, Aston Villa dapat poin 7 walaupun Aston Villa seri ya. Eh, nah, ya mungkin bisa coba-coba, menurut 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 gue mungkin dia juga bisa jadi game changer juga pada saat lawan si City, Podence atau Ruben Neves gitu. Cuman kalau misalkan City ya nggak usah ditanya ya sebenarnya.
gol sama assist paling besarnya aja itu si Haaland gitu. Tapi mungkin ya si De Bruyne nomor satu Haaland, nomor dua ya KDB. Tapi jangan salah bisa dicoba juga si Phil Foden ini, dia gol sama assistnya itu dia ada 10 dia. Total total game ya terakhir ini ya. Total game keseluruhan dia nyumbang 10. De Bruyne gol sama assist 13. Jadi sebenarnya Phil Foden juga nggak buruk-buruk amat gitu lawan si KDB. Mungkin orang-orang KDB Haaland, tapi mungkin Foden juga bisa jadi pilihan lah buat si City juga Mahrez itu gimana, Man? sih. Mahrez. Mahrez dia Mahrez Mahrez. Nih, dia itu ya nomor satu Haaland. Dia 24. De Bruyne itu 13. Ini assist sama gol ya. Jadi Hmm. semua poin nih digabungin. Foden 3, 10. Sebenarnya Bernardo Silva yang keempat dia 7 deh. Terus kemudian Grealish itu 5. Nah, si Mahrez itu dia kalau misalkan dari semua pemainnya dia di peringkat 8 deh. 3 doang. Dia cuman 3. Tapi lately ya, kalau gue lihat si Foden nih kayak udah gak dipercaya sama Pep nih. Kalau dilihat-lihat ya, I Setuju. might be wrong. Dan lately dalam 4 pertandingan terakhir tuh Mahrez sih. Mahrez dan di kanannya gue nggak tahu sih. Di kirinya entah siapa sih. Ada di rolling tuh. Ya si Grealish, Grealish super sub-nya jadinya. super sub, gantiin Foden. Ya kadang terus. Jadi Iya. Cuma nggak Mahrez tahu gimana nih Mahrez? kapan dia muncul lagi. Mahrez itu mungkin dia pas awal-awal itu kurang perform ya. Dia kayak bahkan sampai ke week 17 aja kacau banget. Week 16 itu kacau. Nah, dia baru masuk sebenarnya di week 17 ini baru naik lagi. Gitu. Tapi sebenarnya waktu lawan Tottenham ya sebenarnya dia nggak lawan MU pun juga dia cuman poinnya ya cuman 2 ya. Cuman nggak tahu nanti pada saat lawan Tottenham itu dia apakah main lagi atau nggak tahu. Kita nggak pernah tahu sih si Foden ini. Soalnya si Foden udah lama agak gak dimainin, mungkin dikasih main lagi nggak tahu. Soalnya ini kan apa namanya, untuk si City ini kan juga apa namanya, ya suka ngerolling lah si Pepnya ini. Cuman nggak Tapi gue tahu, liat feeling mungkin gue sedikit lagi bias ke City ya. Kayaknya sih Foden sih mungkin main sih lawan Spurs. Ya kalau ada yang mau cek their luck gitu. Cuman kalau misalkan untuk Wolves ya Foden bisa dimainin sih. KDB masih rekomen untuk di hold? KDB Haaland ya udah pastilah. Itu udah top 2 playersnya si City lah. Mereka yang nyumbang assist, mereka yang nyumbang gol. Mungkin KDB selama season dia udah nyumbang 10, si Haaland udah nyumbang 21 gol, 3 assist ya. Luar biasa sih mereka berdua sih. Ya masih inilah. Masih rekomen. Sama gue kayaknya KDB kayaknya bakal mau gue lepas sih. I don't really trust him anymore sih. Kayak siapa? KDB juga ini nih. KDB juga udah ngeblank beberapa game, gue juga gak pengen ngelepas sih sebenarnya, mahal banget. Kemarin baru gue beli sih pas wildcard, tapi Haaland juga 3 match blank agak mengkhawatirkan sih. Ntar malam blank lagi. Kayaknya gue cuma akan tahan sampai enggak. Gue kayaknya cuma akan tahan KDB sampai double game week 23 sih. Habis itu I'm considering Bruno. Cie. Tapi habis game week 23 malah KDB gampang loh. Lawan Forest, Ya, lawan Bournemouth. dengan form dia kayak gitu, makanya kita lihat sampai 23 gimana gitu. Karena kalau dilihat nantilah nanti waktu bahas MU gue mau ngomongin tentang Bruno. Kenapa gue consider KDB itu Bruno setelah 23. Tapi sampai KDB nanti nggak perform di lawan Wolves sih, gue kayaknya sih game week 22 sih udah bye sih. Masa lawan Double Wolves game aja week deh. 23 sayang loh. Tapi susah lawan Spurs. Lawan Arsenal lagi. Ntar kalah lagi kayak lawan MU. Wolves nih pokoknya kalau lawan Wolves nggak ngapa-ngapain udah deh sih. Wolves aja yang nomor 16 masa nggak bisa diapa-apain gitu loh. Apalagi nanti lawan Arsenal yang katanya di puncak kan. Lah bukan katanya. Oh,
Oh bener ya, bukan hoax ya. Bukan hoax. Anda mungkin ngelihatnya tabelnya beda. Saya tidak mengerti lah. Oke. Coba lo, kalau Mike, membahas apa Mike? Ya itulah. Liverpool dengan Chelsea. Sama gue kagak ngerti lagi sih sama Chelsea ini. What's wrong with them sih? Hah? Mid table nih asik mid table. Liga Hah? Tengah ya, Liga Papan Tengah. Game mid table boring. Lo sadar gak sih? Mereka tuh menang sama beli pemain, banyak beli pemain men musim ini. Iya Hah? emang. Ya. Gua what's wrong with them sih? Hah? Kayak gak jelas. Ya, I'm not saying 3-4-3 is wrong. Tapi ya aneh aja gitu dipaksain gitu udah ganti pemain, udah ganti pelatih masih aja. Udah gitu dengan sistemnya si Harry Potter itu juga it doesn't help. Cuma waktu itu ya sempat tiba-tiba one or three punch gitu kan. Ya lawannya Liverpool yang sama cadut. Ya kan? Tapi ya gua nggak tahu sih ya. Anything can happen gitu. Kalau lu tanya siapa yang mana yang direkomend, Chelsea atau Liverpool, sadly kayaknya Liverpool somehow. Mungkin Main di lebih baik Anfield gitu juga ya. kan abisnya. Karena ya itu salah satu faktornya dan kedua harusnya sih Klopp ini time to bangkit lah. Ya kan sih setelah dihancurin Brighton 3-0, lu mau punya excuse apa lagi bro gitu kan. Tapi kalau pada masih mau Chelsea, ya gue sendiri masih punya Kepa. Gue sendiri masih punya Kepa dan masih punya Cucurella yang akan gue buang when the time is right. Karena kalau gue buang sekarang minus bro, sayang. Berarti sekarang kayaknya minus tuh udah mulai agak-agak harus hati-hati nih gitu kan. Terus dari Chelsea, Havertz, Kepa. Dari Liverpool, Gakpo doang sih sebenarnya. Lo Sisanya udah beli udah nggak Gakpo ada yang belum tahu sih? sih mau siapa. Lo udah beli Gakpo belum sih? Belum, belum. Sesimpel karena dia Liverpool. Nunes nggak mau dibeli lagi Mike. Nah, no man. Mending gue untuk attacker again masih ada Tony. Tony jadwalnya lumayan loh. Ya, ya. Gue rencananya sih my plan is to get Tony gitu. Tony gantiin Martial karena Martial kayaknya udah mulai nggak jelas. Terus ada Weghorst jadi kayaknya minutes-nya juga terancam gitu. Setuju. Jadi I think Tony is the future for striker dan fixtures-nya lumayan gitu. Monta nggak mau ganti Kukurea. Kukurea lo nggak mau lo ganti Mon. Mau lawan Liverpool gini. Justru sebenarnya gue pengen ganti, cuman ya gue lagi bingung sih ini belakangnya siapa ya? Ini karena belakangnya ini kalau kalau misalkan lu lihat ya gitu ya di transfernya ini tuh semuanya ya ya oke lah, maksudnya dikuasain sama sama Newcastle. kalau nggak Newcastle gitu kan, kalau nggak ya Arsenal gitu. Oh iya. Cuman ya gue sih yakin sih Arsenal sih kalah. Amin. jadi 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 gue masih mikir lagi nih siapa ya, mungkin mungkin gue ganti show kali, tapi Pickford cukup ya. Yeah. Cucurella sama si show pas deh, dia Nah dia iya sama di ganti harga show aja 5,2. bener. Kayaknya sih Tapi gue ntar kayaknya nggak ganti clean show. sheet bro. Lo nggak mau beli Liverpool sama sekali. Wah gila, gue Liverpool lagi main sumpah, dari kemarin gue ngeliatin mainnya sih jelek banget, mendingan kayaknya benar-benar ya gue paling fokus ya Newcastle, MU, Brighton. Gue lagi berpikir nih sebenarnya gue pengen masukin sih mas, tapi gue mesti nge-kick si Cucurella dulu deh masalahnya, tapi kayaknya Ya gue Cucurella nih. kayaknya sih defendernya sih yang gue bakal kick dulu sih. Ya kayak Kukurela lo harus lo cabut sih, harus lo jual sih. Iya ini sih Cukup, udah sudah mandul cukup ya orang. sih. Udah cukup sih. Cukup. Ya udah kita bahas terakhir lah the match of the season, Arsenal MU. Allah. Iya nggak sih? Title contender. Menarik sih. Gimana, Mike? Dari Arsenal fans dulu deh. Kan Title lo 3-1 contender. nih.
title contender MU. Ya itulah. Untung lu udah sadar sendiri kan, Zat, tanpa harus gua ungkit title contender tuh gimana coba. MU tuh aduh aduh tolonglah ya. Halu jangan ya, ini udah malam sih gua sadar, tapi jangan halu-halu amat gitu loh. Ya nggak sih? Ya kalau MU versus Arsenal sih gue masih belum bisa MU. Gue kemarin ngomongin MU title contender aja gue ketawa-ketawa sendiri kayak demi apa beda 1 poin sama City, gue udah kayak ini gue butuh doa apa gimana nih, kayak ngakak aja sih, kayak lucu aja gitu, kita nomor 3 gitu. Tapi eh, yang seru dari Arsenal gini, untuk waktu lu ngelihat main bagus gitu ya, nggak akan ketebak siapa, karena front four-nya ya dari mereka berempat. Lu mau jaga 4 orang ya sulit, Pak. Partey terus Jaka tuh masih Partey tendangan jarak jauh, Jaka maju-maju gitu kan, sulit gitu. Tapi from FPL perspektif sulit jadinya ya. Lu mau rely sama siapa, coy? Ya Kalau for FPL perspektif ya lu harus punya dua-duanya anyway, harus punya MU harus punya Arsenal kalau mau poin. Ya siapa aja deh yang ya gol-golin ya, 2-2 bisa, 3-3 bisa, 2-0 bisa, yang penting ada yang golin aja gitu. as of now sih gua bet di Odegaard dan Martinelli. Yang gimana ternyata Saka yang kemarin 2 assist. Nah itu dia tuh Ya udah. bahasan juga tuh, apakah Saka Martinelli atau Odegaard Martinelli atau Saka Odegaard. As of now menurut gua Odegaard karena main on form, Saka juga cukup form sih. Martinelli masalahnya nih eh, gimana ya? Eh, udah sayang gitu. Poin yang kita dapat dari dia uang yang kita dapat dari dia lumayan. Dan problematika Arsenal kan sebetulnya skuadnya agak-agak tipis nih. Cuman kan kita tahu nih ada gosip, ada satu transfer rumor lagi yang menurut gua, wah kalau dia masuk gua bisa jamin Arsenal makin sulit ditebak dan Martinelli mungkin bisa meledak gitu loh. Karena kemarin kan Smith Rowe, Emil cedera lama. Jadi si Martinelli ini nggak ada penggantinya nih. Paling Keita doang. Begitu Jesus cedera, siapa lagi yang mau diistirahatinnya kapan gitu loh si Martinelli. Tapi Smith Rowe udah balik loh, Mike. Smith Rowe udah balik, tapi kan belum belum ke apa ya fitness yang diharapkan gitu. Makanya Hmm. kemarin juga masuknya kan detik-detik terakhir banget gitu kan, menit-menit terakhir. Tapi ya kedepannya lumayan. Jadi kalau misalkan transfer rumor yang beredar benar, ya you know who maksud gue siapa lah ya. Fakta. Menurut gue sih Martinelli bisa bangkit. Ya, Trossard tuh bisa main di kanan, bisa main di kiri kan? Bukan malah tergantikan sama Trossard. Enggak bisa. Nggak bisa tergantikan lah. Mau dari segi main, dari segi segala macam, ya menurut gue Martinelli sih masih tetap starting 11. Kalau Monta tetap Martinelli Odegaard atau gimana? Gue juga tetap Martinelli Odegaard sih, Mon. Gue juga tetap Martinelli Odegaard. Maksudnya ya si Odegaard ini dia ya, wah dia sih konsisten banget lah dari week 16 sampai week 20 itu, week 16, 17, 18 itu dia, wah gila itu 2 digit dia. Week 20 nya juga ini. Cuman yang nggak tahu sih ini ya, ya gue tetap berharap sih MU ya banyak banyak nimbang poin masalah. Tapi masalahnya gue ada tiga Arsenal nih gue. Lo ada Cuman kayaknya Rashford si juga ya? Saliba ada Rashford. Tapi yang tadi gue mau masukin si Sol kan. Jadi ya Oh Saliba iya. kayaknya gue nggak mainin. Eh, Biasnya mulai ya. ya kalau misalkan gue pengen Martinelli Odegaard nge-score tapi ininya show-nya gue mati. Jadi tapi kayaknya aduh bingung deh. Gue dari mereka bertiga di 4 pertandingan terakhir paling rendah poinnya si Martinelli sih, to be very fair ya. Karena Saka konsisten, Odegaard sering double digit, cuman sekali doang dia blank. Tapi Martinelli ini poinnya paling rendah di antara 3 itu. Jadi Saka ya total poinnya berapa? at your own risk. Kenapa? Saka total poinnya berapa emang? Gua nggak ingat, tapi seingat gua tiga-tiganya tuh udah di atas 300 poin.
Tapi masalahnya Martinelli tuh formnya lagi turun dan yang naik tuh si Saka dan Odegaard. Bukan formnya lagi naik. Ya, dipegangin terus aja, Pak. Dipegangin. Dijagain terus aja Ntar gitu. Fred jagain Odegaard, hati-hati ya. Iya. Fred jagain Odegaard, silahkan. Bring it on. Jangan lupa, waktu kemarin pertandingan pertama tuh nggak ada party. No party, no party. Oke? Sekarang Gitu. party ada, Casemiro nggak ada. Ya, takut sih kayaknya. No worries. Mon, untuk MU gimana, Mon? Lo ada yang mau beli lagi nggak orangnya? Apa cuman mau show Rashford aja, Mon? Aduh, MU ya. Sebentar. Kalau MU, siapa lagi ya? Ini kalau misalkan Weghorst. gua ngeliat status, oh, ya, waduh, Weghorst pas gua ngeliat performance kemarin gua ragu sih. Bener ya, ini jangan salah nih. Ini sebenarnya ada satu pemain MU nih yang jarang disebut nih sebenarnya. Eriksen, Sancho. bukan? Eriksen, man. Eriksen, Eriksen. bener. Iya, Iya, gue juga kemarin Eriksen. liat Eriksen. Iya. Gol asisnya tuh dia total 8 loh. Rashford itu 11, nggak beda jauh sebenarnya loh, si Mm-mm. Eriksen ini. Mm-mm. Ini, nah ini tadi gue juga lagi mikir nih si Eriksen. Dan kalau misalkan dilihat ya dari harganya ya, si Eriksen itu ya 6,3 sih. Udah lumayan lah. Uh-uh. Tapi ya jangan salah dia juga lumayan inilah bisa jadi konsiderasi juga lah. Selain Rashford terus ya, Eriksen pemain tengah bisa lah. Gak ada yang consider Bruno ya? Bruno gimana, Bruno? Mahal sih. Well, musim lalu dia harganya, maksudnya harganya dia sekarang 9,8, sama kayak harganya Son musim lalu. Tapi kita semua pasti punya Son. Gue nggak ngerti kenapa jadinya mahal gitu loh. Dan dia sejak restart, ya sejak CR nggak ada juga tumpuan kayak berapa nih? Empat pertandingan terakhir lumayan gitu. Nggak pernah absen ngepoint. Bahkan kemarin diselamatin Bruno kan. Iya sih. Tapi Eriksen itu dia asisnya nomor 2 loh dia di bawah web KDB. Asisnya sama kayak Saka loh dia. 7 sama-sama Eriksen 7. asis 7. Iya, sama kayak Iya. Saka loh, 7. Tapi dia kayak mungkin karena CDM, CAM gitu jadi kayak agak CM Iya. orang-orang agak kurang interested sama dia kali karena dia main dari belakang. Tapi diem-diem dia banyak loh asisnya. Diam-diam banyak sih. Diem-diem banyak. Ya, kalau gue sih masih percaya dengan curse gue kalau beli MU akan kalah kan, buktinya kemarin gue nggak jadi masukin Rashford ke tim gue, buktinya menang kan lawan City. Kayak nggak mungkin banget, tapi ya gue percaya itu karena gue sebenarnya. Jadi nggak ada, jadi safe to say nggak ada dari kalian yang consider Bruno ya? Bruno gue enggak sih. Gue harus ngelihat KDB pas lawan Wolves. Kalau nggak ngapa-ngapain, gue akan turunin dia ke Bruno di game week 22. Ngikut-ngikut loh. Ngikut-ngikut loh. Iya, tapi emang gitu. Main on form. Sama Eriksen, nah kalian Mike sama Fadil interestnya sama Bruno ya, lu berantem aja berdua. Nah, kita tos. Ya Ya, udah, oke. paling udah cukup lama ya. Kita paling langsung closing aja kali ya gimana? Seperti biasa, kita tutup sama transfer plans, formation, sama captain picks. Gue start dulu kali ya. Gue jujur, gue udah early transfer juga kayak Mike. Jadi gue udah nuker Cresswell gue ke Serge Aurier-nya Forest dengan melihat dia clean sheet mulu. Jadi harganya juga kurang lebih sama. Jadi gue udah tukar sih. Jadi gue akan main most likely di game week 21 itu 3-5-2. Jadi Ederson di kiper, Aurier, Trippier, Botman. Jadi gue double Newcastle sama
1 Forest. Terus di tengahnya gue mainin semua. Gue punya Andreas, gue punya Almiron, Martinelli, Rashford, sama KDB. Terus depannya dua itu ada Kane sama Haaland. Captain gue, ini nih yang gue masih dilema sih. Captain picks gue, I think sekarang masih Haaland. Tapi mungkin akan ganti ke Kane atau Rashford. We'll see. Tapi mostly sekarang sih most likely masih di Haaland gitu. Rashford Lu lawan gimana, Mike? Arsenal loh bro. Iya, ya tapi nggak apa-apa. We'll see, we'll see. Oke, kalau gue yang tadi gue udah mention, gue udah early transfer si March dan sebelum harganya naik. Sekarang posisinya as you can see, gue punya Kepa di kiper, terus gue punya di back itu adalah Trippier, Ake dan Shaw. By the way, gue main 3-5-2. Habis itu di tengahnya gue ada Odegaard, so far, ada Martinelli pasti, ya kan? Terus gue punya Rashford, De Bruyne, dan March. Kenapa Rashford gue mainin? Ya karena semua orang punya Rashford dan ya kalau dia ngegolin gue nggak punya dia gawat. Di depan gue ada Haaland dan Kane. As of now kaptennya adalah Haaland. Tapi gue consider untuk di bench gue punya Ward, Cucurella, Bueno dan Martial. Plan gue adalah Cucurella dan Martial ini udah harus cepet-cepet out sih dari tim gue. Cuman gue karena gue udah transfer, kayaknya most likely gue akan take minus lagi minggu ini untuk tuker Cucurella Wow. dan gue bench Shaw. That's the plan as of now. We'll see. Cucurella ke siapa? Sepertinya Dan Burn atau Botman. Oke. Kalau gue, Iza? karena kemarin minggu lalu gue udah, kalau minggu lalu gue udah wildcard, jadi kayaknya minggu ini gue nggak akan ada transfer. Jadi gue akan tetap stay dulu untuk minggu ini sama tim yang gue punya. Jadi minggu depan gue udah punya untuk 2 transfer kalaupun nanti ada yang harus diganti gitu. Tim gue masih sama kemarin itu kipernya di Pope. Yang gue mainin akan Pope, ada Leno tapi lawan Tottenham jadi kayaknya nggak akan gue mainin. Back gue ada Trippier lawan Crystal Palace, Walker lawan Wolves, Ben Mee lawan Leeds. Terus ada De Bruyne, March, Almiron, Odegaard. Nah ini Almiron sama Martinelli ini gue masih bingung nih yang gue cadangin siapa karena Almiron kan lawan Crystal Palace sebenarnya harusnya agak gampang ya, harusnya bisa. Tapi bingung juga sih. Karena Martinelli juga lawan masa? MU. Ya, I don't know. Terus depan gue itu gue kemarin ganti Tony lawan Leeds, Haaland sama Kane. Nah, kapten gue kayaknya sih masih di Haaland nih. Harusnya kalau lawan Wolves, makanya nih kalau lawan Wolves nggak bisa ngapa-ngapain, gue bingung sih. Tapi ya harusnya lawan Wolves nih bisa nih, kayak Haaland mencetak poin yang banyak gitu. Kalau lo Mon gimana Mon? Tim lo gimana? Jadi gua tentu saja kiper gue masih percaya dengan si Raya. Terus kalau misalkan backnya Trippier, Sar ini udah pasti. Kurela tadi kayak gue mau ganti ke Shaw. Maksudnya dengan harapan ya oke, misalkan Martinelli atau Odegaard-nya bikin gol, Shaw-nya mungkin bikin assist gitu atau bahkan bikin gol. Amin. Jadi buat nge-cover kebobolannya gitu si Shaw ini. Amin. Terus tengahnya, amin. Tengahnya, jadi ini posisinya sih 3-5-2. Karena Mitrovic gue take out. Jadi tengahnya itu ada Martinelli, Almiron, Odegaard, Rashford, ada Mount nih gue. Cuman gue berharap si Mount ini, ya gue merasa sih Chelsea menang ya lawan Liverpool ya. jadi gue masih masang si Mount. Depannya si Kane sama Haaland. Tadi gue mau kaptenin Haaland, tapi kayaknya gue lebih kaptenin Kane sih. Untuk diferensiasi Wow. aja nih, biar nggak sama sama yang lain nih. Biar nggak sama Wow. ya. Nice. Iya ya, bisa sih lawan Tapi Fulham. kayaknya lawan Fulham oke lah, bisa lah. Bisa. Ngegolin 1 bisa sih kayaknya sih. Harusnya. Ya.
Harusnya. Soalnya Harusnya. si Sonnya ini pasangannya dia nih lagi, aduh, begitulah. Kita Lagi dari kemarin galau. nggak pernah ada yang nyebutin Son. Bahkan kemarin si Fadil aja sempet ngasih lihat grafiknya di mana si Son makin dari season ke season turun terus. Parah sih. Ya, Well, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline game week 21 itu ada di hari Sabtu jam 6 sore. Nah, jangan lupa juga untuk join mini league kita, di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya PB3331. Follow IG dan TikTok kita juga @FPLBias. Nah, next week kita mungkin break dulu karena ada one week break. Jadi kita akan balik lagi untuk game week 22 di minggu depan ya. Oke deh. Well, thank you guys. See you. Bye-bye.